Aku duduk di depan cermin, memperhatikan wajahku yang terlihat semakin pucat. Setahun yang lalu, aku begitu bahagia. Pernikahanku dengan Adrian berjalan lancar, dan aku berpikir kehidupanku setelah menikah akan penuh kebahagiaan. Aku mencintainya dengan tulus, menyerahkan hidupku untuk menjadi istri yang baik. Namun, perlahan semuanya berubah. Dulu, Adrian adalah sosok pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa dicintai. Tapi setelah 1 tahun pernikahan, ia mulai berubah. Ia jarang pulang, selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan jikapun pulang, ia lebih memilih tidur di sofa atau menghabiskan waktu dengan ponselnya. Aku mencoba memahami, mungkin ia lelah. Aku mencoba bersabar, berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Namun yang lebih menyakitkan adalah sikap keluarga suamiku. Sejak awal, mereka memang tidak pernah benar-benar menerimaku. Mertuaku, Ibu Adrian, selalu menatapku dengan pandangan meremehkan. Ia sering mengatakan bahwa aku bukanlah menantu yang pantas untuk Adrian. Kamu itu cuma wanita biasa, tidak ada yang istimewa. Adrian itu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik daripada kamu, katanya suatu hari saat aku sedang membantu di dapur. Aku hanya diam, menahan sesak di dada. Aku pikir, jika aku bersikap baik dan menunjukkan bahwa aku mencintai Adrian, lama-lama mereka akan menerimaku. Tapi aku salah. Seiring berjalannya waktu, ejekan dan hinaan semakin menjadi. Aku tidak pernah bisa melakukan hal yang benar di mata mereka. Jika masakanku terlalu asin, aku dikatakan tidak bisa mengurus suami. Jika aku diam, aku disebut tidak sopan. Jika aku membela diri, aku dibilang kurang ajar. Namun yang paling membuatku sakit adalah sikap Adrian yang semakin lama semakin menjauh. Bahkan untuk menyentuhku pun ia enggan. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, ia selalu menolak dengan alasan lelah atau tidak mood. Aku masih bisa menerima jika ia hanya butuh waktu sendiri, tapi hatiku mulai merasa ada yang tidak beres. Sampai suatu malam, ketika aku sedang merapikan pakaian di lemarinya, aku menemukan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Sebuah nota pembayaran hotel, dengan tanggal yang belum lama berlalu. Nama tamu yang tertera di situ bukan hanya Adrian, tetapi juga seorang wanita bernama Cynthia. Tanganku gemetar saat menggenggam kertas itu. Dadaku terasa sesak. Aku tidak bodoh. Aku tahu apa artinya ini. Adrian telah mengkhianatiku. Malam itu, aku menunggu kepulangannya. Aku mencoba bersikap tenang, meskipun hatiku terasa terbakar. Saat ia pulang, aku menunjukkan nota itu kepadanya. "Apa ini, Adrian?" tanyaku dengan suara bergetar. Adrian hanya melirik sekilas, lalu menghela napas panjang. "Sudahlah, Sarah, aku tidak ingin berdebat." Jawabannya membuat tubuhku membeku. Ia bahkan tidak berusaha menyangkal atau memberikan alasan. "Aku sudah tahu semuanya," kataku, mencoba menahan air mata. "Sejak kapan, Adrian? Sejak kapan kamu berselingkuh?" Ia masih tidak menjawab, hanya mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku lelah, Sarah. Aku tidak ingin ini menjadi lebih rumit." Aku tertawa miris. "Tidak ingin lebih rumit? Adrian, aku ini istrimu." Ia menatapku, kali ini dengan ekspresi yang dingin. "Mungkin kita harus pisah." Hatiku mencelos. Aku mengira ia akan meminta maaf, akan menjelaskan sesuatu. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kata-kata yang membuatku merasa tak berharga. Aku ingin berteriak, ingin memohon, ingin marah. Tapi apa gunanya? Jika hatinya sudah bukan milikku lagi, apa yang bisa aku lakukan? Beberapa minggu kemudian, perceraian kami resmi terjadi.
Tidak ada perpisahan yang baik-baik. Adrian hanya menandatangani dokumen, menyerahkan segalanya kepadaku, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku melihat ibu Adrian tersenyum puas, seolah ia telah memenangkan sesuatu. Aku pergi dari rumah itu dengan hati yang hancur. Aku kehilangan segalanya, suami yang kucintai, kehidupan yang kuimpikan. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku sepenuhnya. Aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Aku mulai dari nol. Aku mencari pekerjaan, bekerja siang dan malam untuk membangun kembali hidupku. Tidak mudah, tapi aku tidak menyerah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri, bisa sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Beberapa tahun kemudian, kehidupanku berubah drastis. Aku menikah dengan seorang pria yang benar-benar menghargai dan mencintaiku, seorang pengusaha sukses bernama Dava. Ia adalah pemilik beberapa showroom mobil ternama di kota. Ia memperlakukanku dengan hormat, tidak seperti Adrian yang dulu bahkan tidak pernah menghargai keberadaanku. Suatu hari, aku sedang berada di salah satu showroom mobil yang dikelola oleh Dava. Aku melihat sekelompok orang masuk, dengan gaya angkuh dan penuh percaya diri. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali mereka, keluarga mantan suamiku. Ibu Adrian berjalan masuk dengan anggun, mengenakan pakaian mahal dan perhiasan yang mencolok. Di sampingnya, Adrian berdiri dengan wajah yang sedikit lebih tirus daripada terakhir kali aku melihatnya. Mereka datang untuk membeli mobil mewah, dan aku bisa mendengar suara sombong mereka berbicara dengan sales yang melayani mereka. Aku tidak langsung menampakkan diri. Aku ingin melihat bagaimana mereka berperilaku. Saat itu, aku mendengar sesuatu yang membuatku tersenyum miris. Apa showroom ini benar-benar menjual mobil berkualitas? Aku tidak ingin membeli dari tempat yang tidak punya standar tinggi, kata Ibu Adrian dengan suara congkaknya. Sales itu terlihat sedikit bingung, lalu menoleh ke arahku. Aku mengambil langkah maju, berdiri di hadapan mereka dengan senyum kecil. Tenang saja, Bu. Showroom ini punya standar terbaik, karena akulah pemiliknya. Aku melihat bagaimana wajah mereka langsung berubah. Ibu Adrian terbelalak. Adrian tampak terkejut, dan beberapa anggota keluarga lainnya saling berpandangan. Apa? Ibu Adrian tergagap. Aku mendekat, menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Dulu kalian selalu meremehkanku, menganggapku tidak pantas untuk Adrian. Kalian pikir aku akan hancur setelah dicampakkan? Maaf, tapi hidupku justru jauh lebih baik sekarang. Aku bisa melihat bagaimana wajah mereka berubah merah. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ibu Adrian membuka mulutnya, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Adrian hanya bisa menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku tersenyum, puas melihat mereka terkejut. Ini baru permulaan. Aku akan membuat mereka menyesal lebih dari ini. Hana adalah wanita yang mandiri dan pekerja keras. Sejak muda, ia terbiasa hidup sederhana dan berjuang demi masa depannya sendiri. Ia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan, pekerjaan yang membuatnya cukup mapan untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun. Wajahnya manis dengan mata yang lembut, tapi di balik lembutannya, ada ketegasan yang sulit digoyahkan. Hana bukan tipe wanita yang suka mengeluh atau memperlihatkan kesedihannya di depan orang lain. Raka, suaminya, adalah pria yang awalnya penuh perhatian. Saat awal pernikahan, Raka adalah sosok suami idaman yang selalu bersikap manis dan penuh kasih. Ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor milik keluarganya. Meski tak sekaya para konglomerat, keluarganya bisa dibilang berada. Awalnya, Raka mengaku mencintai Hana karena kesederhanaan dan ketulusannya. Namun, seiring waktu, sikapnya berubah.
Ibu mertua Hana, Rini, adalah wanita yang memegang teguh gengsi. Ia selalu memandang tinggi status sosial dan sangat memperhatikan citra keluarganya. Sejak awal, Rini tidak pernah menyukai Hana. Baginya, Hana adalah wanita biasa yang tidak pantas masuk ke dalam keluarganya. Rini menganggap menantu yang sempurna adalah yang berasal dari keluarga kaya, punya status, dan bisa membawa kebanggaan. Melisa, wanita yang menjadi duri dalam rumah tangga Hana dan Raka, adalah sosok yang lebih memenuhi kriteria yang diinginkan Rini. Ia cantik, berasal dari keluarga berada, dan punya gaya hidup yang lebih mewah dibanding Hana. Melisa dikenal sebagai wanita yang pintar bersandiwara, menampilkan citra baik di depan banyak orang, tapi di belakang penuh perhitungan. Sejak Hana menikah dengan Raka, awalnya ia berpikir hidupnya akan bahagia. Namun, selang setahun pernikahan, ia mulai menyadari bahwa dirinya hanya dianggap sebagai menantu yang tidak diinginkan. Hubungannya dengan Raka perlahan menjadi dingin. Raka semakin jarang pulang tepat waktu, lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, dan ketika di rumah, sikapnya mulai berubah. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Raka bahkan mulai menghindarinya, tidak lagi menyentuh atau memberi perhatian seperti sebelumnya. Sikap Rini juga semakin kasar. Setiap kali bertemu, ibu mertuanya selalu melontarkan kata-kata pedas. Dari mulai mengkritik penampilan Hana, meremehkan pekerjaannya, hingga membanding-bandingkannya dengan wanita lain. Hana berusaha bertahan, mencoba memahami keadaan, tapi rasa sakit itu semakin nyata. Hingga suatu hari, semuanya terbongkar. Hana mulai merasakan ada yang tidak beres dalam rumah tangganya. Raka semakin sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Namun, Hana merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Dulu, meskipun sibuk, Raka selalu menyempatkan waktu untuknya. Sekarang, setiap kali ia mencoba berbicara, Raka selalu menghindar. Suatu malam, Hana mencoba menunggu Raka pulang. Ia duduk di ruang tamu, sesekali melihat ke arah jam dinding. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi suaminya belum juga pulang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah benar Raka hanya sibuk bekerja? Ataukah ada hal lain yang sedang ia sembunyikan? Ketika akhirnya Raka pulang, Hana segera berdiri dan mendekatinya. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Raka terlihat terkejut melihat Hana masih terjaga. Ia mengusap wajahnya seolah sedang mencari alasan. "Lembur," jawabnya singkat. Hana mengamati wajah suaminya. Dulu, setiap kali Raka pulang, ia selalu tersenyum dan menyapanya dengan hangat. Sekarang, yang ia dapatkan hanyalah sikap dingin dan kata-kata yang penuh kebohongan. "Kamu lembur di mana?" Hana bertanya lagi. Raka mendengus kesal. "Hana, aku capek. Aku nggak mau ribut malam-malam," katanya sambil berjalan menuju kamar. Hana diam di tempatnya. Hatinya mulai terasa semakin sakit. Ada sesuatu yang berubah dalam pernikahannya, dan ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Sikap ibu mertua yang semakin menyakitkan. Tidak hanya Raka yang berubah, sikap ibu mertuanya, Rini, pun semakin menjadi-jadi. Setiap kali Hana datang ke rumah mertua, Rini tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkannya. Suatu hari, saat Hana berkunjung ke rumah mertua, ia mendengar pembicaraan Rini dengan salah satu kerabatnya. "Hana itu cuma numpang nama di keluarga ini. Dia nggak bawa apa-apa untuk keluarga kita. Aku heran kenapa Raka masih bertahan sama dia," kata Rini dengan nada jijik. Hana yang saat itu berdiri di balik dinding, meremas tangannya kuat-kuat. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum.
Ia sudah tahu bahwa Rini tidak pernah menyukainya. Tapi mendengar kata-kata itu langsung dari mulut ibu mertuanya benar-benar menyakitkan. Belum sempat Hana pergi, Rini tiba-tiba keluar dan melihatnya. "Oh, kamu di sini? Dari tadi nguping, ya?" katanya dengan sinis. Hana mencoba tersenyum meskipun hatinya perih. "Maaf, Tante. Saya baru saja sampai." Rini mendengus. "Kamu itu jangan sering-sering datang ke sini kalau nggak ada gunanya. Keluarga ini sudah cukup sibuk tanpa harus mengurusi kamu yang nggak ada manfaatnya." Hana menundukkan kepala. Ia menggigit bibirnya untuk menahan tangis. Sejak hari itu, Hana mulai berpikir ulang tentang rumah tangganya. Apakah ia harus terus bertahan dalam hubungan yang hanya membuatnya menderita? Terbongkarnya perselingkuhan Raka. Puncak penderitaan Hana terjadi ketika ia akhirnya menemukan bukti perselingkuhan Raka. Suatu malam, ketika Raka sedang mandi, ponselnya berdering di atas meja. Hana yang sedang duduk di kamar awalnya tidak ingin menyentuhnya, tapi rasa penasaran menguasainya. Ia melihat layar ponsel itu dan membaca sebuah pesan masuk. "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu." Tangan Hana gemetar. Tanpa pikir panjang, ia membuka pesan-pesan lain yang ada di dalam ponsel suaminya. "Aku nggak sabar nunggu kamu ninggalin istrimu. Aku ingin kita segera hidup bersama." Hana merasa seluruh tubuhnya lemas. Napasnya tercekat, dan air matanya mulai menggenang. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, Hana langsung menunjukkan ponsel itu. "Apa maksudnya ini, Raka?" Suaranya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Raka menatap layar ponselnya. Wajahnya langsung berubah tegang. "Hana, aku bisa jelasin. Kamu selingkuh." Raka tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih ke arah lain, seolah sedang mencari cara untuk menghindari konfrontasi. "Jawab aku, Raka. Siapa perempuan ini?" Suara Hana meninggi. Raka menghela napas panjang. "Namanya Melisa," katanya akhirnya. Hana merasa tubuhnya hampir roboh. Ia sudah mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Tapi mendengar langsung dari mulut suaminya membuat segalanya terasa lebih nyata dan lebih menyakitkan. "Apa aku kurang buat kamu? Apa yang kurang dari aku?" Raka tidak menjawab. Hana tertawa pahit. "Jadi ini alasan kenapa kamu berubah? Kenapa kamu nggak pernah menyentuhku lagi? Kenapa kamu selalu pulang larut malam?" Raka masih diam. Hana mengusap air matanya dengan kasar. "Aku nggak bisa lagi, Raka. Aku nggak mau bertahan dalam rumah tangga yang seperti ini." Raka akhirnya menatapnya. "Kamu mau pisah?" Hana mengangguk tegas. "Aku mau cerai." Mata Raka terlihat sedikit terkejut, seolah ia tidak menyangka Hana akan berkata seperti itu. Tapi kemudian, ia hanya mengangguk tanpa perlawanan. "Baiklah," katanya dingin. "Kita cerai." Kehidupan baru Hana. Setelah bercerai dari Raka, Hana memutuskan untuk memulai hidupnya dari awal. Ia meninggalkan segala luka yang telah ia alami dan fokus membangun hidupnya kembali. Hana bekerja lebih keras dari sebelumnya, menata kembali keuangan dan karirnya. Dengan tekad yang kuat, ia berhasil mengembangkan bisnisnya sendiri. Keuletannya membuatnya dikenal banyak orang, hingga akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Arman, seorang pengusaha sukses pemilik showroom mobil mewah, adalah pria yang benar-benar berbeda dari Raka. Tidak hanya kaya, tapi juga tulus dan menghargai Hana sebagai seorang wanita. Berbeda dengan Raka yang dingin dan penuh kebohongan, Arman selalu ada untuknya, memberikan perhatian dan cinta yang tulus. Setelah beberapa tahun, Hana akhirnya menikah lagi. Kali ini, bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu pada orang lain,
tapi karena ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Suatu hari, tanpa disengaja, ia bertemu kembali dengan keluarga mantan suaminya. Keluarga yang dulu selalu merendahkannya. Keluarga yang menganggapnya tidak pantas. Dan saat itulah, ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk membalik keadaan. Hana tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan kembali bertemu dengan keluarga mantan suaminya, terutama dalam situasi seperti ini. Suatu siang yang cerah, Hana sedang berada di showroom mobil mewah miliknya. Ia mengenakan setelan bisnis yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan riasannya sederhana namun berkelas. Setelah bertahun-tahun berjuang membangun kehidupannya sendiri, ia akhirnya mencapai titik di mana ia bisa berdiri tegak tanpa keraguan. Saat ia sedang berbicara dengan seorang pelanggan VIP, seorang karyawan mendekatinya dengan wajah sedikit ragu. "Bu Hana, ada pelanggan yang ingin melihat koleksi mobil terbaru kita," lapornya. Hana mengangguk. "Baik, saya akan segera ke sana." Namun, ketika ia melangkah menuju area pameran showroom, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat familiar. Rini, mantan ibu mertuanya. Wanita itu berdiri dengan angkuhnya, mengenakan pakaian mahal dan tas bermerek yang terlihat mencolok. Di sampingnya, ada seorang pria yang juga tidak asing, Raka, mantan suaminya. Hana bisa merasakan bibirnya membentuk senyum kecil. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka di tempat ini. Tapi lebih dari itu, ia tidak sabar melihat bagaimana reaksi mereka saat mengetahui siapa sebenarnya pemilik showroom ini. Dari tempatnya berdiri, ia bisa mendengar Rini berbicara dengan nada sombong seperti biasanya. "Kami mau cari mobil yang paling mahal di sini," katanya kepada salah satu sales dengan nada merendahkan. "Tolong jangan tunjukkan yang murahan, ya. Kami ini bukan orang sembarangan." Hana menahan tawa. Rini masih sama seperti dulu, arogan dan selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Raka berdiri di samping ibunya, terlihat jauh berbeda dari terakhir kali Hana melihatnya. Wajahnya tidak lagi setegas dulu, ada kerutan di dahinya, dan sorot matanya terlihat lebih letih. "Kami ingin mobil yang bisa menunjukkan status kami," lanjut Rini, "yang eksklusif dan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya." Sales yang melayani mereka tampak sedikit bingung. "Baik, Bu. Kami memiliki beberapa pilihan mobil premium, tapi untuk informasi lebih lanjut, sebaiknya bertemu langsung dengan pemilik showroom ini." "Oh, siapa pemiliknya?" tanya Rini dengan nada sok tahu. "Saya yakin dia pasti seseorang yang cukup berkelas, ya." Sales itu melirik ke arah Hana yang kini berjalan mendekat. "Pemiliknya baru saja datang, Bu," kata sales itu sambil tersenyum. "Ini beliau." Semua mata langsung tertuju pada Hana. Saat mata Rini dan Raka akhirnya bertemu dengan Hana, ekspresi mereka berubah drastis. Rini yang awalnya begitu angkuh tiba-tiba membelalakan mata, sementara Raka tampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata. "Hana?" Suara Raka terdengar nyaris berbisik. Hana tersenyum manis, seolah-olah pertemuan ini tidak berarti apa-apa baginya. "Ya, ini aku." Rini masih tidak percaya. Matanya mengamati Hana dari atas ke bawah, berusaha mencari celah untuk merendahkannya. Tapi yang ia lihat hanyalah wanita yang anggun, sukses, dan berkelas. Jauh dari sosok Hana yang dulu sering ia hina. Kamu pemilik showroom ini." Suara Rini mulai bergetar. Hana mengangguk santai. "Benar, showroom ini milikku. Ada yang bisa kubantu?" Rini terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Hana hanyalah wanita biasa yang tidak memiliki masa depan. Tapi kenyataannya sekarang, wanita yang dulu ia hina berdiri di hadapannya sebagai seorang pengusaha sukses.
Raka masih terpaku di tempatnya. Ia tidak bisa memproses kenyataan bahwa mantan istrinya kini jauh lebih baik dibanding saat bersamanya. Namun, Rini akhirnya kembali menemukan suaranya. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya dengan tawanya yang dibuat-buat. "Ah, ternyata kamu kerja di sini, ya? Baguslah, setidaknya kamu nggak hidup menganggur." Hana tersenyum tipis. "Tidak, Bu Rini. Saya bukan bekerja di sini. Saya pemilik tempat ini." Rini tercekat. "Apa?" "Saya pemilik showroom ini," ulang Hana dengan tegas. "Semua mobil yang ada di sini, semua bisnis yang berjalan, semuanya adalah bagian dari usaha saya." Rini benar-benar kehabisan kata-kata. Ia menoleh ke Raka seolah meminta kepastian. Tapi Raka pun tidak tahu harus berkata apa. "Kalian tadi ingin mencari mobil, kan?" lanjut Hana dengan nada santai. "Saya bisa memberikan rekomendasi terbaik untuk kalian." Rini membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Wajahnya merah padam, antara malu dan marah. "Kamu pasti bercanda," katanya akhirnya, berusaha mempertahankan gengsinya. Hana tersenyum lembut, tapi tatapannya tajam. "Apakah saya terlihat sedang bercanda?" Rini semakin terdiam. Ia bisa merasakan tatapan para karyawan showroom yang menyaksikan kejadian ini. Dulu, ia begitu merendahkan Hana. Sekarang, ia berdiri di tempat yang dimiliki oleh wanita yang sama. "Kalau kalian benar-benar ingin membeli mobil, saya bisa memberikan layanan terbaik untuk kalian," kata Hana lagi. "Tapi tentu saja, jika kalian masih menganggap saya rendah, kalian bebas mencari showroom lain." Rini menatap sekeliling, merasa semua mata tertuju padanya. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya lebih jauh, jadi ia hanya menggeram pelan. "Kita pergi dari sini," katanya pada Raka. Raka masih belum bisa berkata-kata. Ia menatap Hana lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tapi Hana tidak memberikan kesempatan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan mereka. Saat Rini dan Raka akhirnya pergi dari showroom, Hana menghela napas panjang. Ia tidak merasa puas karena membalas dendam, tapi ia merasa lega. Ia tidak butuh pengakuan dari mereka. Yang ia butuhkan hanyalah membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa mereka. Dan kini, ia telah membuktikannya. Hana tersenyum puas. Ia telah memenangkan hidupnya sendiri. Hana melangkah menuju ruangannya dengan langkah ringan, sementara beberapa karyawan yang melihat kejadian tadi hanya bisa berbisik-bisik di belakangnya. Tidak ada yang berani bertanya. Tapi jelas mereka melihat bagaimana ekspresi mantan suaminya dan ibu mertuanya yang penuh keterkejutan dan rasa malu. Di dalam ruangan kaca yang luas dengan pemandangan kota, Hana membuka ponselnya. Sebuah pesan masuk dari suaminya. "Adrian, sayang, nanti malam kita makan malam di tempat biasa? Aku ingin merayakan sesuatu bersamamu." Hana tersenyum kecil dan membalas singkat. "Baik, aku akan menyusul setelah pekerjaan selesai." Baru saja ia meletakkan ponselnya, seorang karyawan mengetuk pintu dan masuk dengan raut wajah sedikit ragu. "Bu Hana." Tadi setelah keluar dari showroom, mereka masih berdiri di depan. Sepertinya mereka membicarakan sesuatu. Lapornya. Hana mengangkat alis, tidak terlalu tertarik. "Biarkan saja. Tidak ada urusan lagi denganku." "Tapi Bu, tadi Pak Raka terlihat ingin masuk lagi. Hanya saja ibunya menariknya pergi." Hana terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia tidak terkejut. Sudah sering ia menghadapi orang-orang seperti Raka. Orang yang menyesali keputusannya setelah terlambat menyadari bahwa hidup berjalan ke depan, bukan ke belakang. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar lagi. Kali ini nomor tak dikenal. Hana mengernyit.
Ia tidak suka menjawab panggilan dari nomor yang tidak ada dalam daftar kontaknya. Namun, entah mengapa ia memiliki firasat aneh. Tepat setelah panggilan berakhir, pesan masuk. "Hana, ini aku, Raka. Aku ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan." Hana membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Tangannya bergerak mengetik balasan singkat. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ia menghapus pesan itu sebelum sempat terkirim. Sebaliknya, ia memilih untuk membiarkannya tanpa jawaban. Ponsel Hana terus bergetar, tetapi ia hanya menatapnya tanpa niat untuk menjawab. Raka menelepon berkali-kali, seolah putus asa ingin berbicara dengannya. Hana menghela napas dan meletakkan ponselnya di meja, membiarkannya terus berdering hingga akhirnya berhenti sendiri. Pikirannya kembali ke masa lalu. Saat ia masih menjadi istri yang selalu menunggu kepulangan suaminya, yang selalu berusaha menyenangkan hati mertuanya, yang menahan tangis di balik senyuman. Betapa bodohnya ia dulu, berpikir bahwa cinta saja cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Tatapan Hana menajam, ekspresi wajahnya berubah dingin. Ia tidak akan jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Namun, dering ponselnya kembali memenuhi ruangan. Kali ini, sebuah pesan masuk. "Hana, tolong. Aku hanya ingin bicara sebentar. Kumohon." Hana menggigit bibir. Laki-laki itu sama sekali tidak tahu malu. Dulu saat dirinya tersakiti, tidak ada belas kasihan yang diberikan Raka. Sekarang setelah melihatnya berdiri jauh lebih tinggi, baru dia datang dengan wajah memelas. Hana bangkit dari kursinya, melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Tatapan tajamnya menyapu showroom yang masih ramai dengan pelanggan. Dari kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu kaca. Raka, pria itu berdiri di sana. Wajahnya terlihat gelisah. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini tampak kehilangan arah. Hana mengangkat dagunya sedikit, sengaja memperlihatkan raut wajah tanpa ekspresi. Pintu showroom terbuka. Raka melangkah masuk, mengabaikan tatapan karyawan yang melihatnya dengan bingung. Hana tetap diam di tempatnya, menunggu. Raka berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Hana!" Suara itu. Dulu suara itulah yang selalu ia rindukan, yang membuatnya meneteskan air mata di malam-malam sepi. Tapi sekarang, suaranya hanya terdengar seperti angin lalu, tidak berarti apa-apa. "Aku harus bicara denganmu," kata Raka. Suaranya sedikit bergetar. Hana tersenyum tipis. "Aku tidak tertarik." Raka terlihat frustrasi. "Hana, kumohon." Kata itu membuatnya ingin tertawa. Kumohon? Apakah Raka lupa bagaimana dulu dia mengemis untuk dipertahankan, tapi justru dilemparkan seperti sampah? "Apa kau butuh uang?" Hana menyilangkan tangan di dadanya. Tatapannya menelanjangi harga diri laki-laki itu. "Atau kau diusir dari rumah? Ah, jangan-jangan Melisa sudah meninggalkanmu." Raka terdiam. Rahangnya mengeras. Matanya berkilat. "Bukan itu, Hana. Aku hanya..." Ia mengepalkan tangannya. "Aku hanya ingin meminta maaf." Hana menatapnya tajam. "Kau ingin meminta maaf?" Hana mengulanginya. Suara penuh ketidakpercayaan. "Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku salah. Aku bodoh." Raka menundukkan kepalanya. "Aku meninggalkan wanita yang tulus mencintaiku untuk seseorang yang ternyata hanya menginginkanku karena uang." Kemarahan yang selama ini Hana pendam mulai mendidih. "Bodoh." Hana menyipitkan mata. "Kau baru menyadarinya setelah bertahun-tahun." Raka menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Aku tahu ini terlambat, Hana. Tapi jika aku bisa mengulang waktu,
Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dada Hana bergemuruh. Ia merasakan emosinya memuncak, mengingat bagaimana ia dulu tersakiti begitu dalam. Aku ingin menebus semua kesalahanku, lanjut Raka. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin mendapatkan kesempatan kedua. Saat itu, suara tawa kecil keluar dari bibir Hana. Tawa yang dingin. Kesempatan kedua. Hana menatapnya seolah pria itu adalah lelucon terbesar dalam hidupnya. Raka mengangguk. Aku benar-benar menyesal. Hana menatap matanya dalam-dalam, mencari apakah ada setitik ketulusan di sana. Tapi yang ia lihat hanya seorang pria yang hancur, yang menyesali kesalahannya setelah ia kehilangan segalanya. Hana menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mendekat. Ia menatap mata Raka dengan sorot tajam, lalu berkata pelan tapi menusuk. Kau pikir aku masih wanita bodoh yang dulu? Raka terdiam. Wajahnya berubah kaku, seolah kata-kata Hana baru saja menghantamnya dengan keras. Hana menatapnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Ia ingin melihat bagaimana ekspresi pria itu ketika menyadari bahwa semua kesempatan sudah tertutup rapat. Aku sudah melewati neraka karena kau, Raka. Suara Hana terdengar tajam. Aku mengemis, menangis, memohon. Tapi yang kudapat hanya penghinaan. Kau membuangku seperti aku bukan siapa-siapa. Raka menelan ludah. Matanya tampak bergetar. Tapi lihat aku sekarang, lanjut Hana. Aku tidak lagi wanita yang bisa diinjak-injak. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Sementara kau, Hana menyeringai kecil. Datang ke hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. Berharap aku bisa menerima omong kosongmu? Berharap aku masih sama seperti dulu? Raka mengepalkan tangannya. Napasnya tersengal. Aku benar-benar menyesal. Hana, aku bersalah. Aku bodoh. Aku terbutakan. Bodoh memang kau, potong Hana tajam. Dan kebodohan itu tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf basi. Tatapan Hana menusuk, penuh dengan emosi yang selama ini ia pendam. Ia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh lagi ke dalam perangkap yang sama. Raka menghela napas panjang, menatap Hana dengan putus asa. Kumohon, Hana. Tapi Hana tidak berniat menunjukkan kelemahan sedikit pun. Ia berbalik, melangkah menjauh tanpa melihat ke belakang. Sudah tidak ada lagi tempat untukmu di hidupku. Langkah Hana mantap, tak ada sedikit pun niat untuk menoleh. Namun, baru beberapa langkah, suara Raka kembali terdengar. Kali ini lebih memohon, lebih putus asa. Hana, tolong jangan pergi. Hana berhenti sejenak. Tapi bukan karena hatinya goyah. Ia hanya ingin mendengar lebih banyak penderitaan dari mulut pria yang dulu begitu tega menghancurkannya. Raka melangkah maju. Tangannya sedikit terangkat seolah ingin menggenggam lengan Hana, tapi tidak berani. Aku tahu aku brengsek. Aku tahu aku menghancurkanmu. Aku menyesalinya setiap hari. Hana, aku mohon. Aku sudah meninggalkan Melisa. Aku sadar kalau aku sudah melakukan kesalahan besar. Hana terkekeh dingin. Suaranya penuh sarkasme. Lucu sekali. Setelah kau puas bersenang-senang dengan selingkuhanmu, setelah kau membiarkanku terhina, kau datang padaku dengan wajah penuh penyesalan dan berharap aku menerimamu kembali. Raka terdiam, tapi tatapannya semakin memohon. Aku tidak meminta kau menerimaku kembali, Hana. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Melisa hanya mempermainkanku. Dia meninggalkanku saat aku jatuh. Aku bodoh karena tidak melihat siapa yang benar-benar tulus. Hana tersenyum miring. Kali ini lebih menghina. Jadi kau baru sadar sekarang?
Setelah aku berhasil bangkit, setelah hidupku lebih baik, kau pikir aku akan peduli? Raka menunduk, menggigit bibirnya dengan frustasi. Aku kehilangan pekerjaanku. Hana, aku jatuh. Keluargaku pun tak lagi mendukungku. Hana menatap pria di hadapannya dengan datar. Tidak ada lagi belas kasihan di dalam dirinya. Jika dulu ia akan menangis mendengar Raka dalam kesulitan, sekarang yang ia rasakan hanyalah kepuasan. Aku sudah mencampakkan harga diriku untukmu dulu, Raka. Aku berlutut di depan keluargamu. Aku memohon agar aku tetap dipertahankan sebagai istrimu. Dan kau tahu apa yang kudapat? Raka tidak menjawab. Wajahnya semakin kacau. Mereka menghinaku. Ibumu mengusirku seperti aku sampah. Kau bahkan tidak membelaku. Dan sekarang kau berdiri di hadapanku dengan wajah menyedihkan ini, berharap aku akan menaruh belas kasihan. Suara Hana semakin tajam, menusuk tepat ke jantung Raka. Kau salah besar. Raka menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara putus asa dan sakit hati. Hana melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Raka, lalu berbisik dengan nada yang begitu dingin. Sekarang rasakan bagaimana rasanya diinjak-injak. Bagaimana rasanya dipandang rendah. Bagaimana rasanya dibuang. Hana mundur, menatap Raka yang masih terdiam di tempatnya. Pria itu tidak lagi berkata apa-apa. Wajahnya penuh penyesalan, tapi Hana tidak peduli. Ia sudah mati rasa terhadap Raka. Dengan langkah anggun, ia berjalan melewati pria yang dulu begitu ia cintai. Kali ini, tanpa ada lagi keinginan untuk menoleh ke belakang. Ia berjalan lurus tanpa menoleh, melewati mobil-mobil mewah di showroom yang kini menjadi miliknya. Beberapa karyawan showroom menatap dengan penuh hormat, menyadari betapa luar biasanya wanita yang kini menjadi pemimpin mereka. Hana melangkah ke ruangannya, menutup pintu dengan tenang, tapi dalam hatinya ada letupan kepuasan yang sulit dijelaskan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan gejolak emosinya. Rasanya seperti mimpi. Dulu ia menangis dalam gelap, meratapi nasibnya yang diinjak-injak. Kini, ia berdiri di puncak, menyaksikan orang-orang yang dulu menghancurkannya justru berada di bawahnya. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Hana menegakkan punggungnya. "Masuk," ucapnya tegas. Pintu terbuka perlahan. Lalu seorang pria berperawakan gagah dengan jas rapi melangkah masuk. Wajahnya tampan dan penuh wibawa. Tatapannya tajam tapi hangat. Ia adalah Arya, suami baru Hana, pria yang telah membawanya keluar dari jurang kehancuran dan memberinya kehidupan yang lebih baik. "Kau baik-baik saja?" Arya bertanya dengan lembut. Suaranya penuh perhatian. Hana tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan emosi yang baru saja membuncah dalam dirinya. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Arya menatapnya lekat-lekat, seolah tidak percaya begitu saja. "Aku melihat Raka di luar. Apa dia mencoba mengganggumu?" Hana menggeleng pelan, lalu menghela napas. Dia hanya pria menyedihkan yang akhirnya mendapatkan balasan atas perbuatannya. Arya tidak langsung menanggapi, tapi sorot matanya mengeras. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di depan meja Hana. "Aku bisa saja membuatnya benar-benar jatuh jika kau mau," kata Arya dengan nada dingin. Hana mengangkat alis, sedikit terkejut dengan ucapan suaminya. Ia tahu Arya bukan pria yang suka bertindak gegabah, tapi jika menyangkut dirinya, Arya selalu bersikap protektif. "Tak perlu," jawab Hana akhirnya. "Dia sudah cukup hancur tanpa kita harus ikut campur." Arya masih diam, tapi ekspresinya menunjukkan kalau ia tidak suka dengan kehadiran Raka di showroom ini. Hana mengulurkan tangannya, meraih tangan Arya di atas meja.
Aku sudah mendapatkan kebahagiaanku sekarang. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk orang-orang yang tidak berarti. Arya menatapnya, lalu menggenggam tangan Hana erat. Kau benar, katanya lembut. Aku hanya tidak suka melihatnya berdiri di hadapanmu, seolah masih punya hak atas dirimu. Hana tersenyum kecil. Dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Tak ada yang bisa dia lakukan untuk menyakitiku lagi. Arya mengangguk, tapi tatapannya masih menyimpan sedikit kekhawatiran. Sementara itu, di luar showroom, Raka masih berdiri di tempatnya, menatap pintu kaca yang sudah tertutup. Ia bisa melihat sosok Hana dan seorang pria duduk di dalam ruangan, berbicara dengan tatapan penuh kasih sayang. Dada Raka terasa sesak. Ia ingin masuk, ingin menarik Hana ke dalam pelukannya dan meminta kesempatan kedua. Tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Wajahnya semakin kacau saat ia menyadari sesuatu. Pria yang sedang bersama Hana bukan orang biasa. Ia mengenali wajah itu. Nama itu, Arya Wijaya, pemilik showroom mobil terbesar di kota ini. Raka menelan ludah, tiba-tiba merasa begitu kecil. Dulu, ia meninggalkan Hana karena mengira wanita itu tidak bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Ia memilih Melissa, wanita yang menjanjikan kemewahan dan status. Tapi apa yang terjadi? Melissa hanya memanfaatkan dirinya. Dan ketika ia jatuh, Melissa pergi begitu saja, meninggalkannya dalam kehancuran. Kini, ia berdiri di depan showroom megah milik Hana, menyaksikan bagaimana wanita yang dulu ia remehkan justru menjadi seseorang yang jauh lebih hebat darinya. Dan pria yang kini bersama Hana adalah seseorang yang jauh lebih baik darinya dalam segala hal. Raka memejamkan mata, merasa dadanya semakin berat. Penyesalan itu terasa begitu nyata, begitu menyakitkan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada. Hana sudah pergi dari hidupnya. Dan ia harus menerima kenyataan bahwa semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Melissa menunggu di dalam mobil dengan wajah yang kesal. Sudah hampir setengah jam Raka tidak kembali. Ia menoleh ke arah showroom, melihat suaminya berdiri seperti orang linglung di depan kaca besar. Ia keluar dari mobil dengan langkah terburu-buru. Raka, panggilnya dengan nada tajam. Raka tersentak, lalu berbalik. Ekspresinya terlihat kacau, seolah baru saja menelan pil pahit yang tak bisa dicerna. Melissa mendekat dengan wajah penuh amarah. Apa yang kau lakukan berdiri di sini seperti orang bodoh? Kau pikir kita punya waktu untuk berlama-lama? Raka menatap Melissa tanpa ekspresi. Hana pemilik showroom ini. Dahi Melissa berkerut. Apa? Showroom ini milik Hana. Ulang Raka dengan suara yang lebih rendah. Wanita yang dulu kita hina, wanita yang kita remehkan, dia sekarang lebih sukses daripada kita. Melissa tertawa kecil, tapi tidak ada tawa dalam matanya. Jangan bercanda, Raka. Tidak mungkin. Hana, pemilik showroom ini. Tapi saat Melissa menoleh ke arah kaca besar showroom, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di dalam sana, Hana sedang berdiri di dekat seorang pria berjas mahal. Mereka sedang berbicara, dan cara pria itu memandang Hana sangat jelas. Itu bukan sekadar hubungan bisnis, melainkan hubungan suami istri. Melissa mulai merasa tidak nyaman. Ia menggenggam lengan Raka. Kita pergi dari sini. Tapi Raka tetap diam, masih menatap ke dalam dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, pintu showroom terbuka, dan beberapa pegawai keluar. Mereka membawa brosur dan berjalan ke arah Raka dan Melissa. Sore, Pak, Bu. Apakah ada yang bisa kami bantu? Melissa yang masih syok hanya bisa diam. Tapi Raka akhirnya membuka mulut, meski suaranya terdengar berat. Kami ingin membeli mobil.
Seorang pegawai tersenyum ramah. Silakan masuk, Pak, Bu. Kami akan mengantar Anda ke bagian konsultasi. Melisa ingin menolak, ingin menarik Raka pergi, tapi pria itu sudah melangkah masuk. Di dalam showroom, suasana terasa sangat mewah. Lampu-lampu terang menyinari mobil-mobil mahal yang dipajang rapi. Melisa menelan ludah. Ia tak menyangka akan berdiri di tempat ini, dan lebih buruk lagi, menyadari bahwa tempat ini milik wanita yang pernah ia remehkan. Di seberang ruangan, Hana berdiri bersama Arya. Tatapannya tajam, penuh kewibawaan. Ia menyadari kedatangan Raka dan Melisa, tapi wajahnya tetap tenang. Pegawai showroom mengarahkan mereka ke meja konsultasi. Tapi sebelum Raka bisa duduk, sebuah suara menghentikan langkah mereka. Melisa! Suara itu begitu familiar, begitu dingin dan tajam. Melisa menegang. Perlahan, ia menoleh dan matanya langsung bertemu dengan tatapan dingin Hana. Hana melangkah mendekat. Di belakangnya, Arya tetap berdiri dengan ekspresi tak terbaca. Melisa, ulang Hana. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Melisa berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ia tersenyum kecil. Hana, sudah lama tidak bertemu. Hana tersenyum tipis. Memang. Tatapannya beralih ke Raka yang masih berdiri dengan wajah tegang. Dan kau juga, Raka. Raka menelan ludah, merasa seluruh tubuhnya kaku. Hana menyilangkan tangan di dadanya. Jadi, kalian ingin membeli mobil di sini? Melisa mencoba bersikap santai. Iya, kami sedang mencari mobil baru. Hana mengangguk pelan, lalu tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh arti. Sayang sekali, katanya dengan nada ringan. Aku tidak menjual mobil kepada pelanggan yang tidak aku sukai. Wajah Melisa seketika berubah. Apa maksudmu? Hana tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tajam, menikmati bagaimana ekspresi Melisa perlahan berubah menjadi kesal. Arya akhirnya angkat bicara. Kita tidak melayani pelanggan yang punya riwayat buruk terhadap pemilik showroom, katanya dengan nada tenang tapi menusuk. Kurasa kalian harus mencari tempat lain. Raka mengepalkan tangan. Hana, kau tidak bisa melakukan ini. Hana menatapnya tanpa emosi. Tidak bisa? Kenapa tidak? Ini tempatku. Aku berhak memilih siapa yang bisa membeli di sini dan siapa yang tidak. Melisa tidak bisa menahan emosinya lagi. Kau pikir kau siapa? Dulu kau hanya wanita lemah yang menangis saat ditinggalkan Raka. Sekarang kau bertingkah seolah lebih baik dari kami. Hana tertawa pelan. Melisa, kau salah. Aku tidak bertingkah seolah lebih baik dari kalian. Aku memang lebih baik dari kalian. Wajah Melisa memerah karena amarah. Tapi sebelum ia bisa membalas, pegawai showroom mendekat dengan wajah bingung. Maaf, Bu Hana, ada yang bisa kami lakukan? Hana menatap pegawainya dan tersenyum manis. Tolong antar dua orang ini ke pintu keluar. Melisa tersentak. Kau mengusir kami? Ya, jawab Hana tegas. Aku tidak ingin showroomku dikotori oleh orang-orang seperti kalian. Pegawai itu langsung bergerak. Sementara Raka dan Melisa masih berdiri terpaku. Hana menatap mereka untuk terakhir kali. Kalian sudah menyia-nyiakan aku dulu. Sekarang rasakan akibatnya. Raka menunduk. Tidak bisa berkata apa-apa. Melisa masih ingin melawan. Tapi melihat ekspresi Hana yang begitu dingin, ia tahu bahwa perdebatan ini tidak ada gunanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik dan berjalan keluar, diantar oleh pegawai showroom yang memastikan mereka benar-benar pergi. Saat pintu kaca menutup di belakang mereka,
Hana menghela napas pelan. Arya mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Hana. Puaskah? Hana tersenyum tipis. Sangat. Arya terkekeh. Bagus. Karena mereka baru saja mendapatkan pelajaran seumur hidup. Hana tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar, melihat sosok Raka yang berdiri di depan showroom dengan wajah penuh penyesalan. Tapi bagi Hana, semua sudah berakhir. Tidak ada lagi masa lalu yang bisa menyakitinya. Sekarang, ia adalah wanita yang jauh lebih kuat. Seusai Raka dan Melisa pergi, Hana masih berdiri di balik kaca showroom, menatap mobil mereka yang melaju menjauh. Ia bisa merasakan detak jantungnya masih berdegup cepat, bukan karena marah, tetapi karena kemenangan. Arya meremas lembut jemarinya. Kau masih memikirkannya? Tanyanya dengan suara rendah. Hana menghela napas panjang sebelum menoleh ke arah suaminya. Bukan memikirkan mereka. Aku hanya masih tak percaya. Akhirnya aku benar-benar bisa melihat wajah mereka yang penuh penyesalan. Arya tersenyum tipis. Mereka pantas mendapatkannya. Hana mengangguk. Ia sudah cukup lama menunggu momen ini. Hari di mana Raka dan keluarganya yang sombong itu melihatnya sebagai sosok yang jauh lebih tinggi dari mereka. Hari di mana mereka tahu bahwa wanita yang dulu mereka hina kini berdiri di puncak kejayaan. Namun, ini belum selesai. Hana berjalan kembali ke kantornya di dalam showroom, duduk di kursi kulit empuknya, dan membuka laptop. Ia membuka laporan keuangan showroomnya yang terus meningkat pesat. Bisnisnya berkembang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Arya duduk di sofa, memperhatikannya dengan tatapan kagum. Aku masih ingat pertama kali kau memulai bisnis ini. Kau bahkan ragu apakah bisa sukses atau tidak. Hana tersenyum samar. Karena saat itu aku memulainya dari nol. Aku tidak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Aku hanya punya tekad untuk membuktikan sesuatu. Arya mencondongkan tubuhnya. Dan lihat sekarang. Kau bahkan punya cabang showroom di beberapa kota besar. Semua ini hasil kerja kerasmu, Hana. Hana menutup laptopnya dan memandang suaminya penuh cinta. Dan dukungan darimu juga. Arya tersenyum hangat. Aku hanya membantumu berdiri, selebihnya kau yang melangkah sendiri. Mereka saling berpandangan sejenak sebelum Hana menarik napas dalam. Aku ingin memastikan sesuatu, katanya kemudian. Arya mengangkat alis. Apa itu? Hana menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kondisi Raka sekarang. Bukan karena aku masih peduli, tapi aku ingin tahu seberapa jauh dia jatuh setelah mencampakkan aku. Arya menatapnya sejenak sebelum tersenyum kecil. Aku bisa meminta orang untuk mencari informasi tentangnya. Hana mengangguk. Lakukan. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan tak terduga itu. Hana kembali fokus dengan bisnisnya. Sementara Arya dengan diam-diam mengumpulkan informasi tentang Raka dan keluarganya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di rumah mewah mereka, Arya menyerahkan sebuah amplop tebal pada Hana. Semua informasi yang kau butuhkan ada di dalam sini, kata Arya sambil menyeruput anggur merah dari gelas kristalnya. Hana membuka amplop itu dan mulai membaca laporan yang diberikan suaminya. Semakin ia membaca, semakin bibirnya melengkung membentuk senyum penuh kemenangan. Ternyata, bisnis keluarga Raka sedang dalam kondisi buruk. Perusahaan keluarganya yang dulu berjaya perlahan mulai merosot akibat salah urus dan hutang yang menumpuk. Ibu Raka, Rini, yang dulu selalu bersikap sombong dan memandang rendah Hana, sekarang sibuk mencari pinjaman ke sana kemari untuk menutupi kerugian mereka. Yang lebih mengejutkan, Raka sendiri tidak lagi bekerja di perusahaan keluarganya. Ia terpaksa keluar karena adanya konflik internal dalam keluarganya. Sekarang ia bekerja serabutan,
mencoba bertahan dengan sisa harga dirinya yang semakin menipis. Sementara itu, Melisa, yang dulu begitu percaya diri bahwa hidupnya akan lebih baik bersama Raka, kini mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. Hidupnya tidak semewah yang ia bayangkan. Ia harus berhadapan dengan kesulitan keuangan dan suami yang semakin lama semakin kehilangan arah. Hana menutup laporan itu, lalu menatap Arya. "Aku ingin bertemu dengan mereka lagi," katanya pelan. Arya menatapnya dengan ekspresi penasaran. "Apa kau punya rencana lain?" Hana tersenyum kecil. "Tentu saja." Beberapa minggu kemudian, Hana mendengar kabar bahwa ibu mertuanya, Rini, datang ke showroom lain untuk mencoba mendapatkan harga lebih murah karena keuangan mereka yang semakin kritis. Hana pun memanfaatkan kesempatan ini. Ia meminta salah satu orang kepercayaannya untuk menghubungi Rini, menawarkan mobil dengan harga khusus yang hanya bisa didapatkan jika datang langsung ke showroom Hana. Tanpa menyadari jebakan itu, Rini datang bersama Raka dan Melisa. Saat mereka masuk ke showroom, mereka disambut oleh pegawai dengan ramah, seolah mereka adalah pelanggan biasa. Rini terlihat agak canggung, sementara Raka tampak lelah dan tidak bersemangat. Melisa, di sisi lain, masih berusaha mempertahankan gengsinya, meskipun jelas terlihat ia tidak lagi semewah dulu. Setelah beberapa saat menunggu, pintu ruang kantor utama terbuka. Hana melangkah masuk dengan anggun, mengenakan gaun elegan dan sepatu hak tinggi yang berkilauan. Ia berjalan mendekati mereka dengan senyum manis, seolah pertemuan mereka sebelumnya tidak pernah terjadi. "Oh, Bu Rini," sapa Hana dengan nada lembut. "Aku tidak menyangka kau akan datang ke showroomku." Wajah Rini langsung memucat. Melisa mengepalkan tangannya, sementara Raka menundukkan kepala, tidak bisa menatap langsung ke mata Hana. Hana melipat tangannya di depan dada dan tersenyum lebih lebar. "Jadi, mobil seperti apa yang kalian cari?" Rini membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Melisa terlihat ingin berbicara, tapi sepertinya ia sadar tidak ada gunanya melawan. Hana menoleh ke salah satu pegawainya. "Siapkan mobil terbaik yang kita punya." Pegawai itu mengangguk dan segera bergegas. Sementara itu, Hana kembali menatap mantan keluarganya itu dengan tatapan tajam. "Kau tahu, Bu Rini," katanya pelan. "Dulu kau sering bilang kalau aku tak pantas menjadi bagian dari keluarga kalian. Kau bahkan menganggapku sebagai beban." Rini menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Hana tersenyum dingin. "Sekarang, bagaimana rasanya berdiri di tempatku, meminta sesuatu dariku?" Tidak ada yang bisa menjawab. Hana berjalan mengitari mereka dengan santai, menikmati ketegangan yang menggantung di udara. "Kau dulu menertawakanku, Rini, menghinaku. Tapi lihat siapa yang sekarang lebih berkuasa," katanya lagi. Kali ini suaranya lebih tajam. Ia berhenti tepat di depan Rini, menatap wanita tua itu dengan mata yang penuh kemenangan. "Aku bisa saja menolak menjual mobil padamu," lanjutnya, "tapi aku ingin melihat seberapa jauh harga dirimu jatuh." Rini menundukkan kepala. Gengsinya terkoyak habis-habisan. Hana menatap mereka semua satu persatu. "Aku akan menjual mobil ini pada kalian," katanya, "tapi dengan satu syarat." Mereka bertiga menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Senyum Hana semakin lebar. "Aku ingin kalian meminta maaf." Rini langsung mendongak dengan wajah merah padam, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Maaf?" Suaranya bergetar, antara marah dan terhina. Hana tetap tersenyum tenang, tapi matanya penuh tekanan. "Ya, aku ingin kalian bertiga meminta maaf. Di depan semua orang di sini." Melisa langsung menyentakkan tangan Raka dengan panik. "Kita tidak perlu ini. Kita pergi saja," bisiknya.
tapi jelas terdengar oleh Hana. Namun, Rini tidak beranjak. Matanya menatap Hana dengan kebencian, tapi di balik tatapan itu ada keputusasaan. Ia tahu mereka tidak punya pilihan. Raka yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat wajahnya. Wajahnya yang dulu selalu penuh kepercayaan diri kini terlihat lusuh. Matanya kosong. "Hana, apa kau benar-benar ingin kami melakukan ini?" Suaranya nyaris hanya berupa bisikan. Hana menyilangkan tangan di depan dadanya. "Aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya dihina dan diremehkan. Dulu kalian tak segan-segan merendahkanku. Sekarang giliranku." Suasana showroom terasa semakin mencekam. Beberapa pegawai yang sedang bekerja diam-diam melirik ke arah mereka. Pura-pura sibuk tetapi jelas memperhatikan. Rini mengepalkan tangannya. Harga dirinya menjerit menolak untuk tunduk. Tetapi di satu sisi, mereka benar-benar membutuhkan mobil itu. Mereka tidak punya pilihan. Raka akhirnya menarik napas panjang. Lalu, dengan berat hati, ia membuka mulutnya. "Aku minta maaf, Hana." Senyum Hana tidak berkurang sedikit pun. "Maaf untuk apa?" Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Raka menundukkan kepalanya lebih dalam, seperti seorang tahanan yang baru saja dijatuhi hukuman. "Aku minta maaf karena dulu telah meninggalkanmu. Aku salah." Hana berpura-pura berpikir. Aku masih kurang yakin." Rini menutup matanya, lalu dengan suara yang bergetar menahan amarah, ia berkata, "Maaf, Hana, aku menghinamu. Aku salah." Hana menatapnya dalam-dalam. "Aku masih kurang percaya. Kau bilang aku wanita tak berguna. Kau bilang aku sampah. Bisakah kau ulangi lagi? Tapi kali ini, ubah kalimatnya." Rini menegang. Wajahnya semakin merah, seakan ia ingin meledak di tempat. Melissa melihat situasi ini dan kehilangan kesabarannya. "Kenapa kita harus melakukan ini? Ini konyol!" teriaknya. Hana menoleh padanya, lalu mendekat hingga mereka hanya berjarak beberapa inci. Dengan suara yang lebih dingin dari es, ia berbisik, "Konyol? Tidak lebih konyol dari sikapmu dulu, Melissa. Kau pikir kau bisa merebut Raka dan hidup bahagia? Lihat dirimu sekarang. Hanya bayangan dari impian yang kau anggap nyata." Melissa menggigit bibirnya. Amarah dan rasa malu bercampur menjadi satu. Hana kembali berdiri tegak dan melipat tangannya. "Jika kalian tidak bisa melakukan ini, silakan pergi. Aku tidak perlu menjual mobil kepada orang-orang yang tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahannya." Rini akhirnya menyerah. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, Aku salah. Kau lebih baik dariku, Hana." Senyum kemenangan Hana semakin jelas. "Bagus," katanya. "Sekarang pergi dari sini. Aku tidak akan menjual apapun untuk kalian." Mata Rini membelalak. "Tapi kau bilang..." "Aku bilang kalian harus meminta maaf. Bukan berarti aku akan memberi kalian apa yang kalian inginkan," potong Hana cepat. Melissa menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kau sengaja mempermalukan kami?" Hana mengangkat bahunya. "Anggap saja ini pelajaran hidup. Sekarang pergilah sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran." Rini berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya begitu merah karena marah dan malu. Raka hanya bisa menghela napas panjang, sementara Melissa tampak ingin menangis karena frustasi. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa lagi, mereka bertiga berbalik dan pergi meninggalkan showroom dengan kepala tertunduk. Hana menyaksikan mereka melangkah keluar. Perasaan puas mengalir dalam dirinya. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembuktian bahwa ia telah menang.
dan mereka telah kalah. Saat Rini, Raka, dan Melisa melangkah keluar showroom dengan wajah penuh amarah dan rasa malu, Hana masih berdiri tegak di tempatnya. Matanya tajam menatap punggung mereka yang semakin menjauh, dan bibirnya membentuk senyum tipis. Namun, ia belum selesai. Belum cukup. Ia memberi isyarat pada salah satu pegawainya, lalu berbicara dengan suara yang cukup keras agar bisa terdengar hingga keluar showroom. Pastikan mereka masuk daftar hitam. Jangan pernah biarkan mereka membeli satupun mobil dari showroom kita, meskipun mereka membawa uang tunai dalam koper. Langkah Rini terhenti seketika. Raka menoleh cepat. Rahangnya menegang. Melisa mengepalkan tangannya. Rini berbalik. Wajahnya memerah padam karena amarah. Hana, kau benar-benar keterlaluan. Hana menoleh santai. Matanya dingin seperti es. Oh, baru sekarang kau sadar? Seharusnya kau tahu, aku tidak akan pernah memberikan kemudahan bagi orang yang dulu merendahkanku. Kau sengaja ingin menghancurkan kami, bentak Rini. Hana tertawa pelan. Menghancurkan kalian? Tidak, itu terlalu mudah. Aku ingin kalian hidup dengan rasa malu dan penyesalan. Setiap kali kalian ingin membeli mobil mewah, kalian akan selalu diingatkan bahwa kalian tidak akan pernah bisa mendapatkannya dari showroom ini, milikku. Raka mengepalkan tangannya erat. Dadanya naik turun menahan perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Ia menatap Hana dengan tatapan penuh luka. Hana, kenapa kau harus sekejam ini? Hana menatapnya balik. Kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Kejam? Ia mengulang kata itu dengan nada getir. Jangan pernah bicara soal kejam kepadaku, Raka. Aku hanya memberikan kalian sedikit rasa dari apa yang dulu kalian lakukan padaku. Melisa melangkah maju. Wajahnya penuh dengan kebencian. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Hana, kau pikir kau bisa terus menghina kami seperti ini? Aku akan memastikan kau jatuh suatu hari nanti. Hana tersenyum sinis. Kau masih belum belajar, ya? Aku sudah pernah jatuh, Melisa. Tapi lihat aku sekarang. Aku berdiri lebih tinggi dari kalian. Sementara kalian... Hana melirik mereka satu persatu. Tatapannya penuh penghinaan. Terjebak dalam kehidupan yang kalian buat sendiri. Rini, yang tidak bisa lagi menahan emosinya, mengangkat tangannya seakan ingin menampar Hana. Tapi sebelum tangannya mendarat, seseorang menangkap pergelangannya dengan erat. Seorang pria berjas hitam berdiri di samping Hana dengan tatapan tajam. Sentuh istri saya, dan saya pastikan kalian akan menyesal seumur hidup. Rini terkejut. Matanya membesar saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Bastian, suami baru Hana. Pria tajir pemilik showroom ini. Bastian. Raka menggumam pelan, seakan tidak percaya. Bastian menatap mereka satu persatu. Ekspresinya penuh wibawa dan ancaman. Aku sudah mendengar banyak tentang kalian dari Hana. Tapi baru sekarang aku melihat sendiri betapa menyedihkannya kalian. Melisa mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Kau, suaminya. Bastian menarik Hana ke dalam pelukannya dengan penuh kepemilikan. Ya, dan aku tidak akan membiarkan orang seperti kalian mengganggunya lagi. Rini menarik tangannya dengan kasar. Wajahnya penuh kemarahan dan rasa malu. Kita pergi, katanya, menarik Raka dan Melisa menjauh dari tempat itu. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar, Hana menambahkan satu kalimat terakhir. Oh, dan satu hal lagi. Rini berhenti, meski tidak menoleh. Selamat menikmati hidup dalam penyesalan, kata Hana dengan nada penuh kemenangan. Tanpa menjawab, mereka akhirnya pergi, meninggalkan showroom dengan rasa malu dan kekalahan yang mendalam. Hana tersenyum puas.
sementara Bastian menatapnya dengan bangga. Aku tidak pernah melihatmu sekeren ini, gumamnya. Hana menoleh dan tersenyum lembut. Aku hanya membalas apa yang seharusnya. Bastian mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang. Dan kau melakukannya dengan sempurna. Setelah insiden di showroom, Rini, Raka, dan Melisa keluar dengan wajah merah padam. Rasa malu yang menyesakkan dada mereka belum juga hilang. Rini berjalan cepat menuju mobilnya, membuka pintu dengan kasar dan duduk di dalam tanpa berkata apa-apa. Raka menyusulnya. Wajahnya masih penuh dengan keterkejutan dan kemarahan yang bercampur aduk. Melisa masuk ke mobil dengan wajah penuh amarah. Dasar perempuan sombong. Berani-beraninya dia mempermalukan kita seperti itu. Aku tidak akan tinggal diam. Rini meremas tasnya dengan keras. Aku tidak menyangka Hana bisa berubah seperti itu. Aku pikir dia akan tetap menjadi perempuan bodoh yang bisa diinjak-injak. Raka tidak menjawab. Ia hanya duduk diam. Matanya kosong menatap jalanan. Kata-kata Hana tadi terus terngiang di kepalanya. Aku sudah pernah jatuh. Tapi lihat aku sekarang. Sementara kalian terjebak dalam kehidupan yang kalian buat sendiri. Ia menelan ludah dengan susah payah. Dadanya terasa sesak. Sesampainya di rumah, Rini melempar tasnya ke sofa dengan kasar. Sial, kenapa hidup kita jadi seperti ini? Raka duduk di kursi dengan lemas. Ia menundukkan kepalanya. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalu. Saat dulu ia masih menikah dengan Hana, ia ingat betul bagaimana ibunya selalu menghina Hana, memperlakukannya seperti pembantu, dan menuntutnya untuk terus berkorban. Dan yang lebih menyakitkan, ia ingat saat dirinya sendiri mulai berubah. Ia dulu mencintai Hana, tapi lambat laun ia terpengaruh oleh omongan ibunya dan Melisa. Ia mulai mengabaikan istrinya, mulai menganggapnya tidak berharga, hingga akhirnya berselingkuh. Sekarang, saat ia melihat Hana berdiri di hadapannya dengan penuh kebanggaan dan kemenangan, ia sadar ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hana, gumamnya lirih. Rini menoleh dengan tajam. Jangan bilang kau menyesal sekarang, bentaknya. Raka menatap ibunya dengan mata penuh kekecewaan. Bu, apa yang sudah kita lakukan? Rini mendengus. Jangan mulai bicara omong kosong. Raka, kita tidak salah. Itu perempuan yang berubah menjadi sombong. Dia sengaja ingin balas dendam. Raka menggeleng lemah. Tidak, Bu. Kita yang memulai semua ini. Aku yang bodoh karena meninggalkan Hana. Dan sekarang lihat dia. Melisa menyilangkan tangannya dengan kesal. Hentikan omong kosong ini. Dia hanya beruntung menikahi pria kaya. Dia bukan siapa-siapa tanpa Bastian. Raka menatap Melisa dengan ekspresi tajam. Kau salah. Hana memang sudah luar biasa bahkan sebelum bertemu Bastian. Dan aku yang meninggalkannya demi wanita seperti. Belum selesai ia berbicara, Melisa melempar bantal sofa ke arahnya dengan kesal. Beraninya kau mengatakan itu padaku. Aku sudah memberikan segalanya untukmu, Raka. Raka tertawa kecil, tapi tawanya penuh dengan kepedihan. Segalanya? Kau hanya memberiku kebanggaan palsu. Kau pikir setelah aku meninggalkan Hana, aku akan bahagia? Tidak, Mel. Aku kehilangan segalanya. Rini menatap putranya dengan ekspresi tidak percaya. Raka, jangan bilang kau ingin kembali pada perempuan itu. Raka menggeleng pelan. Aku tahu aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Hana sudah bahagia dengan kehidupannya. Tapi aku menyesal, Bu. Aku menyesal telah menyia-nyiakannya. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang dipenuhi kepahitan. Sesuatu di dalam dadanya terasa hampa,
Seperti ada bagian hidupnya yang telah hilang dan tidak bisa kembali. Melissa menggertakkan giginya. Ia marah, kecewa, dan merasa kalah. Jadi, sekarang apa? Kau ingin menangis seperti pecundang. Raka menghela napas berat. Aku memang pecundang, Mel. Pecundang yang sudah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Sementara itu, Rini mulai merasa ketakutan. Selama ini ia selalu merasa di atas angin, mengendalikan semuanya, termasuk kehidupan putranya. Tapi kini, semuanya berbalik. Ia sudah tidak memiliki kendali apapun atas Raka, dan yang lebih buruk ia menyadari bahwa mereka telah menggali kubur mereka sendiri. Malam itu, Rini duduk di kamarnya dengan mata kosong. Wajah Hana terus terbayang di pikirannya. Wajah perempuan yang dulu ia hina, kini berdiri anggun di atas kesuksesan. Ia meremas tangannya dengan gemetar. Seandainya dulu, aku tidak sejahat itu padanya. Tapi sudah terlambat. Penyesalan datang, tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Hari demi hari berlalu, tetapi penyesalan semakin menghantui Raka dan ibunya, Rini. Setelah kejadian memalukan di showroom mobil, kehidupan mereka seolah-olah dihantam badai tanpa henti. Bisnis keluarga yang dulunya stabil, perlahan mulai goyah. Rini yang terbiasa hidup dalam kemewahan mulai merasakan tekanan finansial. Hutang mulai menumpuk karena gaya hidup mereka yang tidak bisa diubah. Sementara itu, Raka kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Ia sering melamun. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah yang menghantuinya setiap malam. Suatu hari, kabar buruk datang menghantam mereka dengan lebih keras. Perusahaan yang dulu Raka kelola bersama ayahnya mengalami kebangkrutan. Saham-saham anjlok, investor menarik dana, dan hutang yang tak terkendali membuat mereka kehilangan segalanya dalam sekejap. Rini berteriak histeris saat pengadilan mengumumkan aset-aset mereka akan disita. Rumah megah yang selama ini menjadi kebanggaannya akan dilelang. Ia menangis di lantai, mencakar-cakar wajahnya sendiri, tidak percaya dengan kenyataan yang menimpanya. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak mau jadi miskin. Aku tidak mau hidup susah, jeritnya. Raka hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya terasa lemas. Semua ini akibat dari kesombongan dan keserakahan mereka sendiri. Di tengah kekacauan ini, Melissa justru menunjukkan wajah aslinya. Ia meninggalkan Raka tanpa sedikit pun rasa iba. Aku tidak akan hidup dengan pria miskin, katanya dengan dingin, lalu pergi membawa semua barang berharga yang bisa ia ambil sebelum rumah itu disita. Raka hanya tertawa miris. Ternyata aku memang bodoh, gumamnya. Saat semua kehancuran itu terjadi, Hana sedang menikmati hidup barunya bersama Bastian. Pernikahan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Bastian selalu memperlakukan Hana dengan penuh cinta dan penghormatan, sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan dalam pernikahan sebelumnya. Suatu hari, tanpa sengaja, Hana melihat berita tentang kebangkrutan keluarga mantan suaminya. Ia membaca bahwa rumah mereka telah dilelang dan kini mereka harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Hana menghela napas panjang. Tidak ada rasa iba di hatinya. Hanya ada kepuasan karena keadilan akhirnya berpihak kepadanya. Beberapa hari kemudian, tak disangka-sangka, Raka datang ke showroom mobilnya. Ia terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Wajahnya lebih tirus, rambutnya tidak tertata rapi, dan pakaiannya jauh dari kesan mewah seperti dulu. Ia berdiri di depan Hana dengan tatapan penuh penyesalan. Hana. Suaranya terdengar serak. Hana tetap duduk dengan anggun di kursinya, menatap mantan suaminya tanpa ekspresi. Apa yang kau inginkan, Raka? Tanyanya dengan nada datar. Raka menghela napas berat. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu.
Aku menyesal telah menjadi pria yang bodoh dan buta oleh kesombongan. Hana tersenyum tipis. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Raka. Aku sudah bahagia sekarang. Dan aku bersyukur karena akhirnya aku bisa melihat karma bekerja dengan sangat indah. Raka menunduk. Matanya mulai memanas. Kalau saja aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Hana berdiri, menatap pria yang dulu pernah membuat hidupnya menderita. Tapi aku bersyukur kau melepaskanku, Raka. Karena tanpamu, aku tidak akan bisa berdiri setegak ini sekarang. Raka hanya bisa tertunduk diam. Ia tahu, tidak ada lagi kesempatan baginya. Kehidupannya telah hancur. Sementara Hana justru semakin bersinar. Saat ia melangkah keluar dari showroom itu, hujan turun perlahan, seolah menambah berat beban yang ia pikul. Di sisi lain, Hana tersenyum penuh kemenangan. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang dulu dianggap lemah, kini telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan. Raka melangkah keluar dari showroom dengan tubuh yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Hujan yang turun seakan mencerminkan nasibnya yang terpuruk. Langkahnya terseok, pikirannya kacau, dan dadanya sesak. Ia tahu, penyesalan ini tidak akan ada gunanya. Hana telah melangkah jauh ke depan, meninggalkannya dengan luka yang ia ciptakan sendiri. Sesampainya di rumah kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya, ia menemukan ibunya, Rini, duduk di kursi reot di sudut ruangan. Wajah wanita itu kusut. Matanya bengkak akibat terlalu banyak menangis. Rumah ini sangat jauh dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Dindingnya mulai mengelupas. Perabotannya tua dan seadanya. Tidak ada lagi pelayan yang melayani mereka. Tidak ada lagi pesta mewah atau pakaian mahal. Bagaimana, Raka? Tanya Rini dengan suara lirih. Raka hanya menggeleng. Sudah terlambat, Bu. Hana sudah terlalu jauh dari kita. Rini mulai menangis lagi. Ia tidak terima hidupnya berubah drastis seperti ini. Ia terbiasa hidup dengan kehormatan, membusungkan dada di depan orang lain. Tapi sekarang, semua yang ia banggakan sudah sirna. Ia sudah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Kita harus bagaimana? Nak, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak tahan lagi. Suara Rini penuh keputusasaan. Kita harus menerimanya, Bu. Ini semua karena kesombongan kita sendiri. Jawab Raka dengan suara serak. Rini menggeleng keras. Tidak, tidak mungkin. Semua ini salah Hana. Jika saja dia tetap bertahan dalam rumah tanggamu, kita tidak akan seperti ini. Raka memejamkan matanya, berusaha menahan emosi. Ibunya masih saja menyalahkan orang lain, padahal mereka yang menghancurkan diri mereka sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, Bu. Hana sudah berjuang dulu, tapi kita malah menghancurkannya. Sekarang dia sudah bahagia. Dan kita harus menerima karma kita, katanya dengan suara parau. Rini membuang muka, masih enggan menerima kenyataan. Namun, dalam hatinya, ia tahu Raka benar. Ia hanya tidak ingin mengakui kesalahannya. Sementara itu, di tempat lain, Hana sedang duduk di ruang kerja showroom dengan Bastian di sampingnya. Pria itu memeluk bahunya lembut, memberikan kehangatan yang dulu tak pernah ia rasakan dari pernikahannya yang pertama. Kau terlihat lega, kata Bastian sambil tersenyum. Hana menoleh ke arahnya dan mengangguk pelan. Ya, aku akhirnya bisa melihat mereka menerima akibat dari perbuatan mereka. Rasanya melegakan. Bastian mengusap rambutnya dengan lembut. Kau sudah melalui banyak hal, Hana. Dan sekarang, kau sudah ada di tempat yang seharusnya. Aku janji, aku tidak akan pernah menyakitimu seperti mereka. Hana tersenyum hangat. Ia percaya pada Bastian.
Pria itu telah membuktikan bahwa ia berbeda dari Raka. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa iba. Ia tidak akan pernah melupakan luka yang Raka dan keluarganya berikan. Tapi ia juga sadar bahwa kini mereka telah mendapatkan balasan yang setimpal. Ia tidak perlu lagi menyimpan dendam. Hana menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tetapi kali ini, ia tidak merasa sedih seperti dulu. Hujan ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan pertanda bahwa semuanya sudah berlalu. Ia telah melewati badai dan kini berdiri dengan lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa sadar, air matanya menetes, tetapi bukan karena sakit, melainkan karena ia telah benar-benar merdeka. Hana menghela napas panjang, meresapi udara segar yang mengalir dari jendela showroom. Hatinya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Dendam yang dulu menggerogoti dirinya kini telah luruh bersama kenyataan bahwa mantan suaminya dan keluarganya telah mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka. Namun, bukan itu yang membuatnya menang, melainkan kebahagiaan yang kini ia rasakan. Beberapa hari setelah kejadian di showroom, Hana dan Bastian duduk di ruang makan rumah mereka. Meja penuh dengan hidangan lezat yang disiapkan oleh koki pribadi mereka. Namun, yang membuat suasana lebih hangat adalah kebersamaan mereka. Hana tidak lagi merasa sendirian. "Apa kau menyesal dengan semua yang terjadi, sayang?" tanya Bastian, menggenggam tangannya lembut. Hana menggeleng, lalu tersenyum. "Tidak, justru aku bersyukur. Jika aku tidak melalui semua kepedihan itu, aku tidak akan pernah belajar sekuat ini. Aku juga tidak akan pernah bertemu denganmu." Bastian tersenyum bangga melihat wanita yang kini menjadi istrinya. Hana bukan hanya cantik, tetapi juga kuat dan mandiri. Dia telah melewati masa-masa sulit dan bangkit sebagai pemenang sejati. Di tempat lain, Raka berjalan menyusuri jalan dengan langkah lemah. Wajahnya tampak kusut. Matanya merah karena terlalu banyak berpikir dan menyesal. Kini, kehidupannya jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Ibunya masih sering mengeluh tentang hidup mereka yang susah, dan yang lebih menyakitkan, ia sadar bahwa ia telah kehilangan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya. Ia berdiri di depan showroom Hana dari kejauhan. Melihat tempat itu mengingatkannya pada betapa besar perubahan yang terjadi pada mantan istrinya. Wanita yang dulu ia remehkan kini telah menjelma menjadi sosok yang lebih sukses dan berharga. Raka ingin mendekatinya, ingin berbicara, ingin meminta maaf. Namun, apa gunanya? Hana sudah melangkah jauh. Dia sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Dengan hati yang berat, Raka membalikan badan, berjalan pergi dengan langkah tertatih. Ia tahu, penyesalan ini akan menjadi beban seumur hidupnya. Sementara itu, di dalam showroom, Hana menatap suaminya dengan penuh cinta. "Bastian," panggilnya pelan. "Ya, sayang. Aku ingin kita menggunakan showroom ini untuk lebih banyak membantu orang. Aku tahu bagaimana rasanya berada di bawah, dihina, dianggap tak berharga. Aku ingin ada program khusus untuk membantu mereka yang ingin bangkit dari keterpurukan." Bastian menatapnya kagum, lalu mencium punggung tangannya dengan penuh kasih. "Kau memang luar biasa, Hana. Aku akan selalu mendukung apapun yang kau inginkan." Hana tersenyum. Ia tahu, inilah kemenangan sejatinya. Bukan hanya karena ia telah berhasil membuktikan diri kepada orang-orang yang dulu menghina dan meremehkannya, tetapi karena ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, tanpa dendam, tanpa kebencian. Ia telah meraih kebahagiaannya, dan itu adalah balasan terbaik yang bisa ia dapatkan. Bunga Sakura pesan untuk para pembaca Bunga Sakura. Hidup tidak selalu mudah. Kadang, kita harus melewati masa-masa sulit, dikhianati, dihina,
bahkan diremehkan oleh orang-orang yang seharusnya menyayangi kita. Tapi ingatlah, setiap luka yang kita alami bukanlah akhir dari segalanya. Luka itu bisa menjadi cambuk untuk membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bernilai. Seperti Hana, jangan biarkan kesedihan atau penghinaan orang lain menentukan siapa diri kita. Bangkitlah, buktikan bahwa kita bisa lebih baik, dan yang terpenting, jadilah bahagia. Karena kebahagiaan adalah kemenangan terbaik. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga kisah Hana bisa menginspirasi dan memberikan semangat untuk terus maju. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia dua hati.